Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Agustia Pratama, NIM saya 41423110092, pada mata kuliah perancangan basis mikroprosesor. Memasuki UAS pada hari ini, jadi diberikan sebelumnya saya sudah menjelaskan soal nomor 2 dan sini saya akan menjelaskan soal nomor 3. Kita lihat terlebih dahulu, di mana soal nomor 3 adalah rancanglah suatu sistem smart home dengan menggunakan Arduino Uno, simulasi dengan Simulite atau Tinkercad. Di sini saya menggunakan Tinkercad dan saya sudah memiliki judul Smart Home pada dapur atau Smart Home Kitchen. Di mana saya di sini menggunakan beberapa buah sensor. Saya menjelaskan dulu apa-apa saja komponen yang saya gunakan. Komponen yang saya gunakan terlebih dahulu ada lampu sebagai indikator, kemudian ada sensor PIR, ada motor. Motor ada macam-macam fungsinya, ada sebagai penggerak, ada sebagai aktif, sebagai fan atau kipas. Jadi di sini ada sensor kebakaran, pendeteksi kebakaran, yang dimana di sini adalah sensor pendeteksi gas. Kemudian ada switch toggle atau saklar. Kemudian di sini menggunakan jadi seperti multimeter. Kemudian ada relay, SPTV. Kemudian ada buzzer dan juga terdapat dua sensor lagi, yaitu sensor temperatur dan sensor ultrasonik. Dimana untuk sensor ultrasonik adalah untuk membuka pintu saat di kondisi berbahaya. Kita bisa bilang ini kondisi saat terbuka pintu membaca orang ataupun membaca objek yang ada di depan pintu. Jadi dia akan terbuka dengan otomatis. Sedangkan untuk pendeteksi kebakaran hanya kita analogikan menggunakan riuhnya buzzer atau suara bunyi dari buzzer yang akan mengaktifkan putaran pada motor. Baik, kita masing-masing kita akan terlebih dahulu kita melihat program yang kita gunakan, di mana di sini saya kabinet untuk ultrasonik, PIRS untuk sensor PIR, gas untuk sensor M-key, dan kemudian temperatur untuk sensor temperatur. Di sini pembacaannya adalah ultrasonik trigger, pin trigger sebagai output, kemudian pembacaan apabila kondisi awal trigger pin sama dengan low, kemudian delay untuk mengatur trigger pada pin atau pada kondisi high selama 10 mikrosecond. Baik, kemudian kita akan lanjutkan ke inisialisasi input dan output, di mana pin mode 10 itu input. Kita boleh lihat di sini 10 adalah PIR, 9 kemudian 9 adalah relay sebagai outputnya, 7 relay sebagai outputnya, kemudian A1 sebagai input. Di sini A1 adalah pembacaan analog, yang dimana analognya adalah membaca sensor temperatur. Jadi kita membaca nilai suhu. Kemudian di sini ada pin 6. Pin 6 di sini kita akan menggerakkan motor. Kemudian A0 di sini fungsinya sebagai, kita lihat jalurnya. A0 di sini adalah sebagai sensor gas, dan pin mode 4 untuk mengaktifkan buzzer. Jadi riuhnya buzzer itu di pin 4 kita ini. Ini adalah rumusannya untuk perhitungan jarak pada ultrasonik, yang dimana kita hanya mengambil jarak apabila mendekati di bawah 15, maka servo berputar 90 derajat, kemudian delay 5 detik, kemudian kondisi kembali ke 0. Ya, kemudian kita membaca sensor PIR. Jadi pada PIR kita menganalogikan jika terbacanya sensor PIR, maka digital write relay pada 7 dan 9 itu menyala. Jadi terbuka, kemudian tertutup kembali. Temperatur jika tidak, jadi posisi relay dan posisi relay 7 dan relay 9 dalam kondisi mati. Di sini adalah kita rumus temperatur, di mana saya mengambil rumusan jika temperatur di atas 30 derajat Celcius, maka pin 6 high. Pin 6 kita bisa lihat di sini 6 adalah motor. Kemudian jika tidak, dia akan low. Jadi perputaran motor diakibatkan oleh suhu temperatur pada
pada sensor temperatur, dimana ini fungsinya sebagai kipas. Oke, di sini ada pembacaan sensor gas, dimana sensor gas di sini kita lihat pada pin A0. Jadi jika pembacaan sensor gas, apabila gas terdeteksi lebih daripada 220 nilainya, nilai analognya, maka digital write pada pin 4. Pin 4 adalah buzzer, di mana buzzer akan membunyikan suara tanda alarm adanya asap yang berlebih atau terjadinya pendeteksi kebakaran. Baik, langsung saja kita simulasikan untuk programnya. Ya, sudah membedah, kita langsung saja simulasi. Sebelumnya kita simulasi ulang. Harusnya muncul tulisan di sini. Kita refresh terlebih dahulu. Kita start simulation. Oke, sudah. Ada simulation time-nya. Kita lihat di sini kondisi dalam keadaan tidak ada yang hidup. Kita akan membaca sensor satu persatu berikut dengan programnya jadi agar lebih jelas. Dimana apabila ada pembacaan sensor peer, maka sebentar. Apabila ada pembacaan sensor peer, maka akan menyala. Tapi ingat di sini saya tadi mencoba untuk memainkan saklarnya. Kok sudah tidak terdengar ya? Baik, coba kita stop terlebih dahulu. Kemudian kita reload. Ini adalah ada hal yang wajar ya. Apabila kita menjumpai bug-bug di dalam simulasi, kita akan coba lagi. Ya, ini sebelumnya kita akan mengulang kondisi bagaimana cara pembacaannya. Jadi ya kita lihat satu persatu. Untuk sangat susah untuk sensor peer, kita lihat kondisi. Jadi apabila ada pembacaan objek di depan sensor peer, maka ketiga lampu menyala yang dimana menggunakan dua buah relay, yaitu relay pada pin 9 dan relay pada pin 7. Di sini mengaktifkan motor. Bisa dilihat apabila hidup lampu atau terbaca indikatornya, maka lampu terbaca dan ini akan menampilkan tegangan pada 9,90 volt dan arus 227 mA. Baik, di sini kita bisa menggunakan saklar switch juga. Jadi kita bisa mematikan dan menghidupkannya. Kemudian kita akan lanjut ke pembacaan sensor yang lainnya. Dimana pada sensor lainnya kita lihat seperti pada sensor temperatur. Kita pakai temperatur terlebih dahulu. Di atas 30 derajat Celcius, di sini adalah sensornya 68 derajat Celcius, maka berputarlah kipas atau motor. Jadi menandakan ruangan dalam kondisi panas, kemudian dihidupkanlah seperti cooler atau pendingin atau fan lebih dikenal. Jadi mengademkan ruangan tersebut pada dapur. Sebelumnya kita sudah mendengar bagaimana asap dapat berbunyi, dapat dideteksi. Jadi ini adalah gumpalan asap. Kita ibaratkan pembacaannya langsung di depan sensor, maka suara buzzer akan deriuh menandakan itu alarm pendeteksi kebakaran atau kebocoran pada gas ya. Karena gumpalan asap atau gumpalan gas berlebih menyebabkan perlunya indikasi bahaya atau alarm pendeteksi. Baik, kita pindahkan lagi, maka dia tidak akan. Dia hanya terbaca bila pada 220 nilai pembacaannya.
Oke, sangat riuh. Kita akan pindahkan kembali. Sekarang kita akan membaca pada sensor ultrasonik, di mana pada sensor ultrasonik kita lihat dalam keadaan terbuka apabila ada objek di depan sensor ultrasonik. Baik, saya rasa sampai di situ untuk penjelasan menggunakan rangkaian smart home pada dapur atau dapur pintar. Di sini menggunakan 4 buah sensor, yaitu sensor PIR, sensor ultrasonik, sensor gas, dan sensor temperatur. Menggunakan 2 buah relay, kemudian menggunakan 2 buah motor, satu sebagai kipas angin atau sebagai cooler atau fan, satu sebagai motor sebagai penggerak pada lampu. Baik, kita akan ulang sekali lagi. Jadi jika ada pembacaan pada sensor PIR, maka lampu akan menyala. Jadi apabila ada orang di dapur, maka lampu akan menyala dengan otomatis. Kemudian motor hidup, yang mana relay 9 dan relay 7 adalah terbacanya pada sensor PIR. Kemudian ini apabila terjadi adanya gas, adanya asap berlebih pada di hadapan sensor yang menandakan nilai kepekatan asap sudah berbahaya, maka akan ditimbulkan suara dari buzzer. Buzzer akan memberikan output suara. Kemudian untuk ultrasonik, apabila terbaca adanya orang, maka pintu atau tidaknya tertutup. Kemudian kita lihat pada sensor temperatur. Jadi apabila temperaturnya di bawah 0, maka motor tidak akan berputar atau kipas tidak akan berputar. Tapi jika dia melebihi 30 derajat Celcius, ini kita bermain di 49 derajat Celcius, maka kipas akan berputar. Fan-nya akan mengademkan suhu ruangan kembali. Baik, mungkin sampai di sini. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penjelasan saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.